Maaf Mbak Meta, Mbak Fasil, mohon maaf. Kok suaranya nggak terdengar ya? Apa laptop saya atau gimana ini? Mohon maaf. Ya, lupa. Oke, Masih ya. dinonaktifkan. Oke, kok pikirku umi-umi aja, nggak ada suara. Apa baca mantra begitu? Ya, Bu. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertemuan pertama kita, Bapak Ibu. Tadi sudah mengikuti pembukaan diseminasi ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah. Kita akan memulai pertemuan kita yang pertama hari ini. Ya, selamat datang Bapak Ibu peserta PKG, PPKG PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun. Ya, Karena kita orang Lampung ya Bu, jadi kita memperdayakan tabi pun ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Melita Citra Dewi. Sekarang saya bekerja sebagai guru PJOK di SD Negeri 4 Metro Timur. Rumah saya ada di Batangan, Banjarnegara. Nah, tapi saya mengajarnya di Kota Metro. Seperti itu perkenalan dalam diri saya. Terus sekarang saya akan mengenalkan atau kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat dengan disertakan satu nama benda. Benda bisa benda hidup atau benda mati dapat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang diri kita sendiri. Contohnya, nama saya Melita Citra Dewi. Nama benda saya udara contohnya. Alasannya kenapa udara? Karena udara itu dibutuhkan oleh semua orang. Seperti itu. Boleh ditulis di kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Namanya beserta dengan alasannya, nama benda dan alasannya. Sambil menunggu yang lainnya, ini ada Bu Mistin ya, Bu Mistin. Ya, kabut. Saya boleh dengar dong Bu alasannya kenapa dirinya Bu itu menggambarkan kabut. Oh, mungkin salah ketik. Maksud saya bunga, Mbak Fasil, bukan kabut. Boleh Bu, boleh duluan kalau gitu. Kenapa bunga? Kenapa memilih bunga? Saya memilih bunga karena sesuai dengan hati saya hari ini berbunga-bunga karena mau ketemu dengan Mbak Fasil dan teman-teman di kelas 3 ini. Terima kasih. Mohon
materi dan bimbingannya ke depannya ya, karena apa ya, saya sama sekali belum tahu ini tujuannya untuk apa gitu ya. Terima Nanti kasih. nanti Oke. akan tahu. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bu Mistin. Selanjutnya ada Pak Fauzan Kuswantoro. Silakan Pak Fauzan. Ya, karena setiap pagi dan malam hari minuman yang saya minum dan terakhir sebelum tidur yaitu kopi. Kopi. Alasannya memilih kopi, Pak. Karena dibutuhkan ya, Pak ya. Iya, temennya rokok. Bu. Aneh. Temen rokok. Boleh. Selanjutnya Kak Diki Irawan. Silakan Kak Diki. Ini Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Fasil. Saya pilih api. Membara. Alasannya Karena Pak? alasannya karena ingin mendapatkan ilmu dari Mbak Fasil dengan semangat yang membara. Wih, semangat terus Pak. Semangat. Selanjutnya ada Kak Filcov. Ya Mbak, saya memilih bola. Alasannya karena hidup itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Siap-siap Kak. Terima kasih Kak Filcov. Selanjutnya Kak Miftahul Mahmudah. Iya Mbak, salam kenal. Saya memilih Iya, pantai salam pertama karena saya suka pantai. Yang kedua, pantai itu indah, cuman di dalamnya banyak hal-hal yang luar biasa yang kadang kita nggak tahu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Miftahul. Selanjutnya Kak Yasir Ridho. Ya Bu, saya mau milih air karena memang selalu dibutuhkan apalagi setelah melakukan kegiatan olahraga berat atau ringan. Kriket. Air. Biasa. Sama kayak Reja. Pak Reja saya duluan ya. Mohon maaf. Siap Pak Rido. Keduluan ini. Tapi kan Oh, alasannya berbeda. Alasannya berbeda. Ya pasti. Bu, kita satu tempat loh Bu. Siap. Pelatih renang pada milih air itu. Betul, Oke, selanjutnya Kak Reza. Silakan Kak Reza. Siap, terima kasih Bu Fasil. Ya, saya Reza, saya dari SMP 5. Benda yang berhubungan atau yang saya paling suka ya air. Ya, selain untuk kehidupan sehari-hari, air itu sebagai mata pencaharian saya sebagai pelatih renang. Itu aja. Seneng makanya sama air. Siap. Itu kira-kira. Siapa kuwi dosen? Mbak Meta. Selanjutnya Kak Surya Adipura. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Surya Adipura, dipanggil Adi. Saya dari SD Negeri 7 Metro Selatan. Kebetulan sama ini kayak Kak Ridho sama Kak Reza ini terkait suka dengan air. Menurut saya air itu tenang dan terus mengalir seperti hidup kita di dunia ini dan dapat menghidupi. Kebetulan juga sama seperti Kak Reza. Mata pencarian selain jadi guru di sekolah, main di air juga. Alhamdulillah bisa menghidupi keluarga di rumah. Terima kasih. Selanjutnya ada yang masih ini. Oh, kita masih 12 ya. Masih ada yang belum masuk ternyata ya. Ternyata masih ada yang belum hadir di tatap maya malam ini. Oke deh, kita lanjut saja. Nih. Agenda kita ada 90 menit ya, kakak-kakak. Tadi kesepakatan ketika pemanggilan adalah kakak-kakak ya. Karena kemarin kenapa kita memanggil kakak-kakak dari BGP langsung itu memang kita harus memanggil kakak-kakak maupun bapak ibu itu ada di atas saya atau di bawah saya, tetap saya panggil kakak ya. Ini persetujuan ya Kak? Siap Kakak. Oke. Ya. Persetujuan kita ya. Tadi kan yang ikut pembukaan dikasih tahu ketika memanggil kakak-kakak atau tidak ya? Soalnya tadi saya sempat keluar
ketika Zoom pembukaan? Ada yang mengikuti pembukaan? Ya, Iya, ada. tadi ibunya nyuruh manggil kakak. Ikut. Iya, jadi kakak-kakak biar lebih akrab katanya seperti itu. Jadi tidak ada jenjang antara bapak dan ibu. Oke, agenda kita 90 menit ke depan adalah yang pertama, 10 menit pertama adalah perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya di 15 menit kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya di 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. Untuk 10 menit kemudian ada pemetaan harapan dan kekhawatiran kita sebagai guru PJOK. Yang kelima kita akan membuat kesepakatan kelas nantinya. Dan yang 10 adalah perkenalan fasilitator dan peserta. Ini untuk setiap program atau setiap apa yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya di 45 menit selanjutnya adalah 5 menit adalah pemaparan tujuan, sesi, dan penjelasan tentang agenda kegiatan PJOK kita ini. Selanjutnya 15 menit melakukan refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Terus di 10 menit lagi tentang apa itu refleksi, tentang 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Jadi kita sebagai guru PJOK itu dituntut untuk selalu bisa reflektif. Kalau kemarin sebelum saya ikut PKG ini saya itu tidak reflektif, tapi karena setelah mengikuti ini akhirnya saya reflektif. Begitu juga yang saya harapkan kepada kakak-kakak sekalian nantinya. Setelah pembelajaran PKG ini kita diharapkan ada bisa reflektif terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya di 10 menit yang selanjutnya adalah analisis cerita. Analisis cerita dari Bapak Ibu sekalian, dan 5 menit terakhir adalah refleksi dan foto bersama. Selanjutnya ya, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK adalah 1. Fasilitator dan peserta saling mengenal satu sama lain. Jadi kita bisa bertukar pengalaman dengan satu sama lainnya. Yang kedua adalah peserta dapat memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita melayani peserta didik, memfasilitasi peserta didik. Terus yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kita ini. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Bisa ditulis di kolom chat karena kita memaksimalkan fitur chat ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu baru kita ada Jamboard hari ini. Oke, silakan dituliskan apa tujuan dari pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Silakan ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau sudah, boleh di-enter. Di sini, oh sudah ada Kak Filcov. Kak Filcov Altruis, namanya
luar negeri banget ya Kak ya? Sedikit campuran. Oh, ada campurannya. Di sini bilangnya Kak Filcov, agar anak-anak mau bergerak ya, karena kebanyakan anak geng Z itu majran. Boleh dijabarkan Kak Filcov maksudnya seperti apa? Iya, karena kebanyakan anak-anak Gen Z sekarang itu hobinya rebahan, kena panas dikit ngeluh, keluar keringat dikit sudah harus touch up, apalagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki dijak ke lapangan nanti hitam Pak. Jadi istilahnya sekarang anak-anak itu kalau bisa praktek penjas itu di dalam gor, dia nggak mau di lapangan terbuka. Jadi kalau gerak dikit itu yang sudah saya pelajari anak-anak itu rata-rata kalau bisa penjasnya dalam kelas saja Pak, nggak usah di luar. Nggak mau gerak, ibaratnya menggerakkan badan itu udah sakit semua mungkin badannya Kak, seperti itu. Oke, Kak Filcov kalau boleh tahu mengajar di mana Kak? Di SMK Negeri 4 Metro. SMK Negeri 4 Metro. Oke. Oke, terima kasih Kak Filcov. Sama-sama Kak. Selanjutnya Kak Mistin. Pembelajaran PJOK di sekolah untuk refleksi peserta didik serta melakukan pembelajaran sebelumnya biar otaknya refresh atau relax. Wah, menarik nih. Coba Kak Mistin. Boleh dijelaskan lagi? Terima kasih Mbak Fasil. Oke, kita tahu bahwa pelajaran PJOK itu selalu disenangi anak-anak. Bahkan mungkin dalam pembelajaran PJOK itu belum waktunya mungkin ini karena saya di SD ya. Hari ini kelas 1 gitu ya. Besok tuh jadwalnya kelas 2. Kelas 2 udah nanya, "Bu, besok olahraga ya," gitu. Saking senengnya mungkin. Jadi pelajaran PJOK itu di sekolah itu sangat penting supaya apa? Anak-anak itu happy kalau di luar kelas, pembelajaran PJOK mungkin dia dengan sambil bermain, berolahraga, otak mereka menjadi rileks gitu, nggak dibebani dengan matematika, nggak dibebani dengan bahasa Inggris yang harus dia 1 ditambah 1 berapa menghafal itu. Kalau PJOK kan kita bermain sambil berlari-lari, anak-anak seneng, happy gitu. Itu Mbak. Ya, itu Kak, maaf. Nggak apa-apa Bu. Berarti di sekolah Ibu boleh mengajar di kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Kelas Kakak. 1 sampai kelas 6. Karena cuma 1 memang saya yang ngajar gitu. Oh, full ya Kak? Full. Berarti berapa JP itu Kak? Ya 24 lah. Minimal 24. Kalau memang 1 rombel tiap kelasnya. Oh, berarti memang hanya 1 rombel ya? Iya. Oke, selanjutnya terima kasih Kak Mistin. Sama-sama. Selanjutnya Kak Yasir Rido. Iya Kak. Oke, boleh dijelaskan Kak. Ini atau bukan dijelaskan sih, dipresentasikan atau kita sharing pengalamannya nih. Buat apa sih pembelajaran PJOK di sekolah itu sebenarnya? Ya lebih tepatnya kalau pengalaman saya di SD Asia. Kebetulan anaknya Bu Misin murid saya Kak. Gitu. Jadi jadi kenal ya sama Kak Mistin juga. Ya sering ketemu. Sering ketemu. Kan dekat rumahnya. Jadi ketika anak-anak di dalam kelas itu terkadang saya hanya lewat kelas gitu Kak ya, langsung dipanggil. Pak, kapan kita olahraga? Terutama yang kelas 3 tuh. Kelas 3 itu pasti dia. Karena saya kebetulan ngajar dari kelas 3 sampai 6 Kak. 1-2-nya ada yang ngebantuin. Jadi menurut saya pengalaman di sekolah itu ketika pembelajaran PJOK itu anak-anak itu semangat gitu loh Kak. Dari yang tadinya ya mungkin hanya meneruskan bahasa Kak Mistin tadi itu Kak. Intinya anak-anak itu sehat, bergerak, kemudian tidak berdiam diri di kelas, kan ngantuk, jenuh. Kadang-kadang kan minat dan bakat anak itu terkadang nggak hanya di kelas gitu Kak.
Contohnya kayak saya ngelatih futsal itu mereka lebih senang di luar gitu kan Kak. Apalagi Iya, diajak kemana-mana gitu kan. Itu lebih semangat juangnya juga ada. Jadi iya, kalau kayak benar. matematika kan ngerjain soal harus ada semangat juangnya. Nah, kalau saya ngajak anak-anak itu semangat juang supaya menang nih, jangan kebantai gimana caranya gitu. Nah, itu sih Kak. Itu aja sih Kak. Iya, Intinya anak-anak itu senang, rileks biar pembelajaran lain nggak terlalu terfokus. Kalau ada pelajaran PJOK itu jadinya ngerileksin otak mereka lah, menyegarkan. Itu aja Iya. Kak. Bener sih Kak, memang pelajaran PJOK itu pembelajaran yang ditunggu-tunggu sama anak-anak, biasanya gitu, yang Iya, dikangenin sebagai idola lah istilahnya. iya. Oke, terima kasih Kak Yasir. Selanjutnya ada Oke, Kak sama-sama. Surya Adipura. Kak Surya, Halo. iya halo. Baik Kak, terima kasih. Jadi di sini yang saya tuliskan terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yang mungkin secara sederhana saja. Di sini harapan saya sebagai guru, di sini peserta didik dapat memahami terkait menjaga kondisi jasmani maupun rohani secara sederhana. Yang di sini yang saya maksudkan di sini jasmani itu bagaimana anak-anak tuh bisa mengembangkan seperti yang disampaikan oleh Kak Rido tadi, anak-anak tuh PJOK tuh jadi pelajaran yang ditunggu-tunggu, yang dikangenin, yang kapan dikasih waktu udah 3 JP pun mereka kok udah sih. Nah, seperti itu. Jadi mereka selain dari gerak, kita melakukan pemahaman bagaimana secara sederhana, kasih tahu pola makan, karena sekarang kan banyak kasus terkait dengan obesitas maupun yang sering kita lihat seperti itu di sosial media kan banyak penyakit yang menimpa anak-anak di bawah umur yang harusnya belum, kalau kayak orang-orang zaman dulu kan terkait dengan organ vital kan mungkin udah lewat umur lah ya Kak ya. Tapi kalau ini kan anak-anak untuk di bawah umur sudah terkena. Untuk secara rohaninya di sini mungkin anak-anak senang, happy setelah melakukan pembelajaran dari PJOK yang kita lakukan di luar kelas tadi. Itu sih Kak dari saya Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Surya. Ini masih ada yang belum menjawab sepertinya ya. Oh ya, saya menekankan ya Bapak Ibu, tadi saya lupa bilang, saya itu hanya fasilitator sebagai teman belajar, ya, bukan untuk menggurui atau apa ya, sebagai gurunya. Saya juga bukan sebagai pemateri karena sebenarnya materinya itu memang sudah ada di LMS Bapak dan Ibu. Jadi jangan saya itu hanya sebagai teman belajar saja, memfasilitasi seperti itu. Nanti takutnya salah persepsi. Saya menggurui tidak, saya juga belajar sama seperti Bapak dan Ibu. Memang waktunya saja kemarin saya lebih duluan dibandingkan dengan Bapak dan Ibu. Seperti itu ya, kakak-kakak. Sampai lupa ngomong kakak-kakak. Oke Kak, siap. Ya, Kak. Jadi kalau seumpamanya saya ada salah atau memang ada sesuatu yang memang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan bersama. Gitu ya kakak-kakak. Oke, Siap. semangat Kak. Karena saya percaya pasti banyak yang lebih bisa dibandingkan saya. Terus banyak yang pengalamannya mungkin lebih ada, atau mungkin ada yang sudah mengikuti CGP. Kakak-kakak sekalian ada yang sudah ikut CGP? Belum Kak. Belum ada Kak. Ini aja baru Alhamdulillah belum. Umat. Sama kalau gitu. Saya juga belum, baru mau Mumet mendaftar katanya. di gelombang kedua, gelombang 12 ini. Nggak taunya Metro tidak bukaan, Lampung tidak bukaan, hanya Mesuji. Alhamdulillah, berarti fokus ke PKG seperti itu. Tadi ada beberapa yang belum ya, sepertinya ya. Saya juga bingung. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya saja. Nih.
Apakah betul PJOK itu untuk prestasi di Asian Games di 40 tahun terakhir ini, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan? Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi dari Asian Games terakhir kemarin itu kalau tidak salah kita sempat turun ya Kak untuk angkat besi ya kalau tidak salah ya. Ya, betul. Apakah benar itu? Selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Saya mau denger deh suaranya. Siapa ya yang belum tadi? Kak Reza, boleh deh. Halo Kak Reza, ada? Halo. Apakah betul Iya. PJOK itu sebagai hiburan anak-anak di sekolah? Boleh tanggapannya Kak Reza? Iya, kebetulan ini sebelum di SMP kan saya juga pernah ngajar SD. Kalau di SD sangat-sangat digunakan sebagai hiburan anak-anak. Benar kata Kak Miskin tadi, bahkan H-1 atau H-2 sebelum PJOK mereka sudah nanya, Pak besok PJOK pelajarannya apa? Pak besok PJOK main di mana? Kalau kebetulan saya dulu di SD Teladan, sampingnya kan lapangan Samber. Biasanya kalau olahraga itu kan saya ajak ke lapangan Samber gitu. Pak besok PJOK ke lapangan Samber apa di sekolah gitu. Itu memang betul. Salah satu sebagai hiburan anak-anak. Ya kalau di saya waktu di Samber, hiburannya yaitu di lapangan Samber itu ada alat olahraga, ada jajanan itu bisa sebagai hiburannya. Kadang Lengkap ya Kak? Lengkap banget bener. ya Mas Samber ya. Ya, udah gitu di sana kan rame, nggak cuma SD tempat saya aja dulu. Ada SD-SD lainnya. Jadi mereka tuh kadang, oh itu tetanggaku tau Pak, itu. Emang kamu kenal gitu. Terus dia saling sapa, terus jajan bareng ada gitu. Jadi hiburan mereka itu ya sebenarnya dari PJOK itu. Kalau di SD. Emang kalau di sekolah yang sekarang di SMP ini kan saya baru merasakan 2 bulan. Ya masih hiburan sudah pasti sama. Hanya saja kalau di SMP ini saya melihatnya mereka tuh PJOK dijadikan ajang kayak unjuk skill, kemampuan bagi anak-anak. Saya nih di pelajaran ini nih kok bingung ya, selalu dapat nilai kecil. Tapi kalau di PJOK nih, saya ini bisa loh Pak kayak gini main basket tuh bisa, saya gini bisa. Nah kadang mereka tuh digunakan sebagai hiburannya itu, menghibur diri kalau di pelajaran ini saya nggak bisa, di pelajaran PJOK ternyata aku mampu gitu. Jadi kalau apakah betul PJOK sebagai hiburan ya, pribadi saya jawabnya ya betul untuk hiburan dan ajang unjuk skill anak itu. Gitu Kak fasilitator. Oke, benar ya. Berarti PJOK itu memang benar-benar sebagai hiburan untuk anak-anak dikala di mata pelajaran yang lain anak-anak itu mungkin kurang suka atau kurang berminat atau bahkan banyak yang kadang nggak mudeng, nggak ngerti ini apa sih ini gitu. Cuman kalau ketika mereka pindah ke pelajaran PJOK ya hiburan mereka tidak hanya manfaatnya itu tidak hanya sebagai olahraga, tapi juga sebagai sarana mereka bisa jajan keluar. Iya, betul sekali. Kesempatan bisa keluar sekolah soalnya, Bu. Bener. Iya kalau yang di luar sekolah, Kak. Kalau yang di dalam sekolah kan tetap sebagai sarana ya buat mereka bisa melihat-lihat sekolahnya gitu di saat jam pelajaran. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Reja. Sama-sama Kak. Saya mau dengar lagi deh siapa ya yang belum tersebut, Pak Sugeng. Kak Sugeng, ada Kak Sugeng? Tidak ada Kak Sugeng. Kak Sukandar, saya belum mendengar suaranya Kak Sukandar nih. Apakah tidak ada juga Kak Sukandar?
Kak Sukandar. Tidak ada juga sepertinya. Kak Miftahul Mahmuda. Iya, Kak. Ada ya? Ini Ada. satu kelas ceweknya ada 2 ya? Wah, memang spesial sekali. Kalau PJOK itu memang kebanyakan cuma sedikit per kelas ya? Iya. Dari kuliah Oke. juga sedikit, Kak, perempuannya. Kak Miftah, boleh deh sharing Iya. tentang PJOK itu apakah benar sebagai hiburan di sekolahnya Kak Miftah? Oke. Sebelumnya sekedar informasi, saya guru SD di SD Negeri 1. Kalau ditanya PJOK itu hiburan atau bukan, iya jelas sangat menjadi hiburan buat anak-anak. Entah mau ngapa, sepertinya PJOK itu sudah jadi pelajaran favorit buat mereka. Karena di sana mereka bisa mengekspresikan apa yang ada di diri mereka, terutama untuk anak-anak yang lumayan aktif ya. Kalau di kelas mereka sedikit bergerak saja sudah ditegur, "Itu kenapa berdiri? Itu kenapa jalan?" Tapi kalau di PJOK, mereka kayak tidak ada batasan untuk ekspresi untuk mereka sendiri. Jadi mereka mau jadi apa, seperti apa, bergerak seperti apa, itu mengekspresikan apapun yang mereka mau tanpa ada batasannya. Jadi bisa mengembangkan secara emosional mereka bisa berkembang di PJOK, dan secara sosial pun mau tidak mau kadang mereka yang tadinya tidak bertegur sapa di kelas pun bisa saling berbicara pada saat olahraga di lapangan. Karena mau nggak mau kita menuntut mereka untuk menjadi satu tim, atau emang harus ada komunikasi. Jadi menurut saya PJOK itu sebagai mata pelajaran yang benar-benar sebagai rekreasi untuk anak-anak di sekolah. Seperti itu menurut saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah. Selanjutnya, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Bahkan kenyataannya beberapa banyak jam pembelajaran PJOK itu yang digunakan sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ya, kalau di sini sharing pengalaman ya, Kak. Sharing pengalaman saya dulu. Pengalaman saya terlebih dahulu sepertinya. Di sekolah saya kan di SD Negeri 4 Metro Timur itu memang kadang saat jam pembelajaran PJOK atau saat yang seharusnya itu di Jumat bersih, Jumat senam atau Jumat bersih, itu memang kadang anak-anak itu senamnya hanya sekali senam, selanjutnya bersih-bersih. Padahal jam itu adalah jam untuk senam, seperti itu. Jadi kadang itu memang digunakan untuk tetap aktivitas fisik, tapi tidak diperuntukkan untuk PJOK. Sedangkan kita itu punya tujuan untuk PJOK itu adalah mencapai kebugaran anak-anak di sekolah. Seperti itu. Kebugaran itu tuh tidak hanya dilakukan saat jam pembelajaran PJOK saja, tapi aktivitas-aktivitas lainnya yang membutuhkan fisik itu bisa mengacu ke kebugaran jasmani. Seperti itu. Ya kan kakak-kakak? Atau ada yang lain untuk pernahkah ada yang di sekolahnya itu saat jam PJOK nih, kita ngajar PJOK, tapi nggak taunya digunain untuk beres-beres dulu atau bersih-bersih dulu gitu. Karena mau ada kegiatan besok, jadi kelas ini harus bersih-bersih dulu yang pembelajaran PJOK.
Apakah ada yang seperti itu di sekolahnya Bapak, kakak-kakak sekalian? Kalau ada boleh sharing aja, kita kan sharing tentang pembelajaran PJOK nih. Ayo, kalau nggak ada yang mau sharing, saya tunjuk ini. Kak Filco sepertinya. Mungkin di sini apakah mungkin ada teman-teman yang lain atau kakak yang lain dari SMA atau SMK ya. Jadi kalau SD, SMP kayaknya kalau senam tuh kayak menarik, semangat dan apa ya, anak-anaknya antusias. Tapi kok kalau saya pribadi kebetulan saya pun jadi instruktur senamnya juga, kadang di hari Jumat itu anak-anak malah nggak bersemangat kalau suruh senam, yang laki-laki khususnya. Karena laki-laki barisan paling belakang, yang mungkin ya hanya beberapa, senam Metro Ceria misalnya, atau senam Pramuka misalnya, itu pun mereka bilang, kolot, apa ya, gerakannya tuh kurang jijik lah, jedak-jeduk kalau kata anak-anak sekarang. Kira dikasih musik jedak-jeduk, jogetnya atau senamnya juga berantakan, jadi malah rusuh. Jadi apakah memang siklusnya PJOK untuk kebugaran tuh kalau untuk SMA SMK sudah tidak kepake atau memang mindset tadi kayak katanya Kak Reza itu ajang untuk unjuk skill atau udah mulai apa ya, anak tuh udah mulai tahu malu mungkin ya, apa sih gerakan gitu lebay. Kalau anak SD SMP kan apa ya, bebas, masih pede banget. Teman kalau udah SMK atau sudah SMA kayaknya anak-anak sudah mulai berpikir nggak penting sih kayak gitu, ngapain, lebay banget itu Kak. Jadi kalau yang saya alami, tempat saya juga sama, Jumat itu ada Jumat bersih, Jumat senam, cuman yang saya selalu agak kecewa setiap Jumat senam itu mereka nggak antusias, malah senangnya bersih-bersih. Karena apa? Bisa nongkrong, duduk, nyabutin rumput sambil duduk, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Tapi kalau suruh senam, ya udah barisan paling depan 3 baris depan, yang belakang ya udah berdiri, tangan di saku, sendakep kanan kiri, udah gitu doang. Itu sih pengalaman yang di SMK ya Kak. Kayaknya kalau dengerin kakak-kakak yang di SD itu kayaknya wow, asik banget gitu, anak-anak SD-nya tuh antusiasnya tinggi, apalagi yang di SMP. Tapi kalau di SMK kayaknya ya itu benar, sudah mulai ajang untuk menunjukkan gua nih nggak suka begitu. Ibaratnya anak-anaknya sudah arahnya udah pengen ABG lah ibaratnya Kak, seperti itu. Itu yang saya alami di SMK Negeri 4 Metro Kak. Terima kasih. Iya, atau mungkin bisa diganti ya Kak, maksudnya diganti itu kan tadi anak-anak kurang menarik nih tentang senamnya. Itu kan tadi kakak yang praktekin sendiri atau dibantu dengan anak-anak Kak? Ada Ketika senam. ada instrukturnya dari anak-anak juga. Berarti mungkin kurang menarik ya, walaupun maksudnya senamnya atau gimana ya, lagunya kali ya Kak ya, karena sudah mereka kan sudah dewasa ya, ibaratnya seperti itu. Mungkin kalau hanya Metro Ceria atau Lampung Berjaya atau Pramuka mungkin nggak menarik. Iya, padahal kata mereka sudah hafal loh Pak, ya harusnya hafal ya bisa gerak, karena mereka dapat tuh malas jadi geraknya Kak. Kira dikasih musik yang contoh musik lagu meriang atau lagu-lagu yang kekinian, ya cuman palanya aja Pak, Kak yang goyang-goyang, tangan sama kakinya biasa aja. Tetap nggak mau gerak berarti ya? Iya, ibaratnya dia gengsi kalau dilihat sama yang perempuan-perempuan. Ya mungkin sudah karena ketertarikan lawan jenis itu sih Kak. Jadinya lebih arahnya ke sana kayaknya kalau udah SMK. Iya, bisa. Boleh. Oh iya, berarti pembelajaran PJOK itu ya berbeda ya setiap jenjang ya. Dari mulai SD, SMP, SMA. Justru kalau yang di SD itu, kalau di SD saya, dengan dia tidak dia tidak hafal atau dengan senam yang baru itu malah banyak yang ada yang cuma ngeliat aja. Nggak bisa Bu, bilangnya seperti itu. Padahal maksudnya dari instrukturnya itu dengan mereka dapat senam yang baru itu dapat dapat pengalaman yang baru buat mereka seperti itu. Jadi nggak bosen senamnya cuma itu aja. Kadang Metro Ceria, Lampung Berjaya. Kalau dikasih dengan yang baru-baru itu malah cuma melihatin instrukturnya yang ada di depan gitu. Kalau SD saya ya. Iya Kak, betul. Itu untuk kalau yang di SMK, boleh bertukar pengalaman kembali untuk yang SD atau SMP. Yang mengajar di SMP ada Kak? Oh ada Kak Reza. Selain Kak Reza,
Ada lagi kah yang mengajar di SMP? Saya mau dengar suaranya Kak Diki Irawan deh. Siap Kak, ya saya SMP. Boleh Kak Diki bertukar pengalaman terkait apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya Kak, betul tadi sama kayak yang dikatakan Kak Filcok. Untuk senam juga Kak sama, terkhusus benar untuk yang putra. Cuman kadang-kadang mungkin ya benar untuk musik itu kadang-kadang mereka bosen itu saja. Makanya kadang-kadang kita siasati biar sama-sama geraknya. Kadang ya minggu ini senam, kadang nggak datang sebulan sekali kita ajak jalan-jalan Kak. Maksudnya kayak jalan sehat kayak gitu. Nanti dibantu dengan guru-guru atau wali kelas yang lain. Jadi paling enggak mereka kalau sambil jalan sehat kan otomatis semuanya gerak Kak di hari Jumat itu. Mungkin nanti selebihnya ya itu tadi kadang dipakai untuk bersih-bersih di sekolah itu. Kayak gitu Kak kalau pengalaman dari saya, mungkin nyiasatinya biar Jumat itu kalau senam terus bosen, yang penting biar anak itu kalau tujuannya untuk gerak kita ajak nggak datang sebulan sekali untuk jalan sehat keliling lah Kak komplek. Kalau dari tempat saya kan di 22 ya muter komplek 22 itulah. Kayak gitu Kak Fasil. Berarti disiasatinya dengan tidak senam melulu ya Kak ya. Ada jalan sehatnya mungkin seminggu sekali gitu ya. Oke, terima kasih Kak Diki. Saya mau dengar suaranya Kak Sugeng sebetulnya. Kok Kak Sugeng gini belum menyahut-nyahut sepertinya. Pak Sukandar, Kak Sukandar, apakah Ya, ada siap. Kak Sukandar? Siap. Boleh Pak, kita Oh, sharing ya. pengalaman PJOK nih Pak. Oh, ya. Biasanya kalau yang sudah ini tuh pengalamannya jauh lebih banyak ketika menghadapi anak-anak. Nah, sekarang apakah betul PJOK itu di tempat Bapak itu bisa bertindak sebagai kebugaran? Kadang kan ada sih Pak pembelajaran PJOK itu dipakai untuk bersih-bersih atau dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu, karena apa, bahkan kadang PJOK itu dikesampingkan, cuman PJOK aja udahlah nggak apa-apa buat bersih-bersih aja gitu. Kalau di tempatnya Kak Sukandar gimana Kak? Kalau tempat saya itu gimana ya bahasanya, karena kami sudah programkan untuk setiap bulannya, jadi setiap minggu itu contohnya salah satu contoh minggu pertama itu ada santapan rohani, itu nanti senam, terus kita mungkin hanya 1 kali senam terus diisi dengan dari guru agama. Terus minggu kedua itu mungkin pakai bersih-bersih. Terus minggu ketiga itu kami programkan untuk jalan-jalan. Rata-rata anak itu kalau hanya untuk suruh senam terus memang bosen. Satu. Yang kedua, cobalah kita nggak usah senam. Anak juga nggak mau, Pak pokoknya harus keluar, harus senam Pak. Walaupun baca tetap senam. Nah itu. Terus di minggu keempatnya kita programkan untuk makan makanan sehat bersama, tapi anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah. Mungkin untuk SD seperti itu. Terus senam itu kami wajibkan untuk senam pramuka, karena sementara ini yang ada kegiatan lomba untuk SD itu adalah senam pramuka. Terus biasanya ditambah dengan senam metro ceria, ataupun yang lebih senang lagi itu senam kewer-kewer, itu kan senam aerobik yang anak-anak itu dengan bebas. Pokoknya penting gerak Pak, nggak apa-apa, yang penting ikut gerak. Itu sementara untuk sekolahan kami seperti itu, karena kami juga senamnya kalau di halaman nggak muat, kami biasanya pakai lapangan samper di basket itu, lapangan basket. Oh, Mungkin berarti sementara untuk senamnya SD di luar sekolah ya Pak ya? Iya.
Jadi kan nanti kalau udah selesai senam, misalnya acara bersih-bersih, kita akan kembali lagi ke kelas ataupun ke ruangan masing-masing untuk bersih-bersih. Itu udah kami jadwalkan setiap minggunya selalu berganti. Artinya kegiatannya berganti, ada kebersihan, ada jalan sehat, karena ternyata juga kita kemarin jalan sehat itu juga seneng banget. Akan tapi kami juga bagi 2 kelompok, 1, 2, 3 itu mungkin rutenya nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu bahaya untuk nyebrang jalan. Tapi kalau yang kelas 4, 5, 6, kalau deket, Pak belum capek, nah kan malah nantang kadang-kadang, karena udah merasa asik gitu. Jalan ya Pak. Oh, lebih asik jalan Pak dibanding di sekolah mungkin. Iya, tapi kalau SMA kan mungkin SMP, SMA itu yang malu, yang gimana ya, ogah-ogahan. Tapi kalau SD aja kelas 4, 5, 6 dengan kelas 1, 2, 3, kenakalannya aja lah berbeda. Kalau kenakalannya kelas 1, 2, 3 itu kan ya lucu loh. Gelut-gelutan nangis, habis itu ngobrol bareng, makan es bareng. Kalau yang kelas 4, 5, 6 kan enggak. Apalagi SMA, SMP mungkin lebih ekstra gurunya. Mungkin sementara untuk SD dari saya SD 5, sementara mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Sukandar. Kita mau lanjut. Selanjutnya adalah tantangan utama dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama adalah krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini, dan sebagai bagian dari kurikulum. Tantangannya adalah krisis arah. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait the best interest of the whole child. Ya, dan yang terakhir adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Selanjutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran atau adjustment peserta didik. Tujuan pembelajaran PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itu menurut Lawson di tahun 2019. Nih. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Yang pertama adalah involving versus e-judging. E-judging itu maksudnya tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Terus yang selanjutnya adalah having fun dan enjoying. Enjoying itu tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Nah, sekarang tuh PJOK kita itu sebagai engaging atau sebagai enjoying, sebagai komitmen dan mereka hanya berperan saja atau mereka itu menikmati kebersamaan dalam melakukan pembelajaran PJOK. Nah, ini yang nantinya kita akan pelajari lebih dalam. Sebagai guru PJOK tentunya kita harus bisa memfasilitasi peserta didik untuk mereka bisa mendapatkan kebermaknaan dalam pembelajaran PJOK. Perkembangan pembelajaran PJOK saat ini. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid.
Kondisi yang lainnya adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Sedangkan kondisi yang memang diharapkan dalam pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan antara gender, antara lelaki dan perempuan, antara yang memang dia mempunyai fisik yang sempurna dan yang tidak. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Di mana pembelajaran yang kita harapin itu pembelajaran itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Selanjutnya, peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi tanpa kita tunjuk-tunjuk itu mereka ikut terlibat dalam dalam olahraga atau dalam pembelajaran PJOK. Pengantar di modul 2.1. Program PKG PJOK. Ini kita lewatkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah 1. Pembelajaran yang pertama adalah konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini kita dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas dari Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Ini maksudnya bingung. Maksudnya itu nanti di akhir pembelajaran PKG PJOK ini kita itu nanti diminta membuat video pembelajaran dari mulai kita menciptakan atau membuat modul, kemudian kita mempraktekannya kepada anak-anak. Jadi video itu nanti akan diunggah sebagai bukti karya kita di PMM. Seperti itu tujuannya, nantinya kita itu bisa memfasilitasi atau bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan dari PKG ini. Jadi, nantinya Bapak Ibu itu diminta untuk mempraktekkan. Jadi nanti akan ada praktek pembelajaran PJOK. Ya, durasinya itu 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Terus kemudian direkam praktek pembelajaran itu secara utuh, tidak tanpa editan. Nah, terus sudut penempatan kamera, itu harus menangkap semua peserta didik. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah suara guru harus terekam jelas. Yang keempat adalah unggah. Batas waktu pengunggahan gelombang pertama itu sampai dengan 8 Oktober. Sedangkan untuk gelombang kedua ada di 2 Oktober. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk tugas ini, tugas praktek. Halo? Ada yang ingin ditanyakan Halo. terkait ini? Jadi maksudnya ini Bapak Ibu sebelum kan ini kita baru ngasih tahu yang awal nih. Ya, jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan pembelajaran.
Jadi dari modul nanti dikirim di LMS, kemudian membuat video pembelajaran itu yang murni memang dari Bapak dan Ibu. Maksudnya tidak ada ya itu untuk kompetensi awal. Jadi kita diminta untuk mengetahui kompetensi awal kita, maksudnya membuat video itu nanti dimasukkan ke LMS. Videonya sebatas 30 menit saja. Itu sudah dari pendahuluan, inti dan penutup. Seperti itu. Untuk sejauh ini untuk video pembelajaran ada yang ditanyakan terakhir di 18 Oktober. Masih lama. Izin bertanya, Kak. Ya, Untuk boleh, pengunggahan video itu setelah kita selesai melakukan semua apa itu modul di LMS atau ibarat kata itu tugas akhir atau seperti apa ya, Kak? Untuk yang video yang berdurasi 30 menit ini, Kak, yang barusan saya ini untuk kompetensi awal, Kak. Jadi ini tuh diunggah paling lambat di 18 Oktober. Gitu. Jadi nanti ketika kita sudah di akhir pembelajaran PKG itu ada satu aksi nyata. Tapi itu kan setelah pembelajaran PKG PJOK. Jadi perubahan kita itu diminta perubahan apa sih yang terwujud dari video awal kita ini dengan video yang kedua. Seperti itu. Jadi untuk melihat perubahan apa dari yang sebelum ini kan kita di tanggal 18 ini kan ibaratnya itu masih perkenalan. Modul-modul juga belum banyak yang kita pelajari sampai di tanggal 18 Oktober ini. Nah, itu tuh pembelajaran Bapak dan Ibu itu seperti apa dulunya gitu loh. Jadi kita diminta untuk merekam video pembelajaran kita itu. Sedangkan nanti di tugas akhirnya untuk kegiatan yang sudah selesai di bulan November akhir itu memang kita dituntut sekali lagi untuk membuat video itu untuk aksi nyata yang dilakukan untuk PMM. Jadi ada perbedaan nih antara video 1 dan video 2. Seperti itu, Kak. Kalau yang ini yang penting ketika Kakak direkam udah gitu aja. Habis itu dikirim ke LMS. Seperti itu, tapi harus ada modulnya terlebih dahulu sih. Gitu. Ini mengingat satu lagi Kak nanya. Di situ kan ada katanya perbedaan antara cara mengajar kita sebelum dan setelah pembelajaran di LMS ini. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah video pertama dan kedua itu kita memakai modul yang sama, tapi dengan perlakuan nanti yang berbeda, atau nanti di video yang kedua kita membuat modul baru yang beda dengan modul yang pertama? Berarti dengan kata lain beda materi gitu. Iya, Kak. Kalau untuk itu memang 2 modul, Kak. Saya kemarin 2 modul. Modul pertama itu saya ke kebugaran jasmani, modul kedua itu saya tentang gerak lokomotor dan non lokomotor. Jadi dua modul yang berbeda. 2 modul yang berbeda dengan praktek yang berbeda. Hanya saja kan kita biasanya ada perubahan ya, Kak. Kalau kemarin saya nanti kan setelah pembelajaran PJOK ini kita ada 3 mempelajari tentang gerak, SEM, sama satu lagi itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kita pilih yang mana nih? Sebelumnya kan kita hanya mengajar seperti biasa nih. Kalau kemarin sih saya ketika pembelajaran di video yang pertama itu saya tidak menggunakan SEM atau pembelajaran yang berdiferensiasi dengan di kelompok-kelompokan itu saya nggak menggunakan itu. Tapi setelah saya belajar PJOK ini nanti PKG itu saya mulai dengan pembelajaran gerak. Maksudnya pembelajaran gerak itu pembelajaran gerak yang sudah dimodifikasi dengan berpusat pada peserta didik. Jadi udah nggak kayak gaya komando gitu lah, Kak, maksudnya. Jadi tetap pasti ada perbedaannya setelah mengikuti PKG PJOK dan sebelum mengikuti PKG PJOK. Jadi tidak ada salah dan benarnya. Kita hanya di PKG kita itu hanya bertukar pengalaman saja antara guru yang satu dengan guru yang lain. Jadi nggak usah takut salah dan benarnya. Gitu. Karena kita hanya bertukar pengalaman.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya mau lanjut nih. Ada. Oh iya, siapa? Nah, kayaknya menarik ini. Walaupun saya juga kayaknya agak bingung. Artinya di materi itu kita menentukan sendiri ataupun sudah ditentukan. Kami belum tahu untuk materi itu. Terus kemudian kalau materi ditentukan, kita modulnya aja belum punya. Apakah kita pakai cara ajar yang dulu, terus nanti tingkat keberhasilannya bagaimana? Tadi sudah ditanyakan apa dengan kalau materi yang pertama kita gunakan kebugaran jasmani, terus nanti yang kedua dengan materi yang sama, mungkin kita akan bisa membedakan. Tapi dengan materi yang berbeda, apa kita bisa bisa artinya perbandingan. Mungkin itu. Jadi yang sudah ditentukan tadi 30 menit untuk durasi total, berarti pemanasan sama penenangan Inti itu sama sendiri mungkin 5 menit. Jadi mungkin intinya yang 20 menit. Nah, yang kami tanyakan kan materi itu ditentukan oleh guru itu sendiri ataupun memang ditentukan dari kelompok ini kita buat yang sama. Mungkin itu sementara. Kalau untuk materi di modul ajar itu terserah sama kakak-kakak sekalian. Jadi terserah sama kakak mau ngambil kebugaran jasmani boleh, mau ngambil tentang senam irama juga boleh, mau ngambil yang lainnya juga nggak masalah. Dan itu boleh, dan itu maksudnya berbeda antara video yang pertama dengan video yang kedua itu tidak apa-apa. Nanti yang menilai itu dari fasilitatornya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir tentang penilaian. Kalau memang maksudnya itu salah, itu benar, atau itu tidak ada perbedaan nih antara video yang satu dengan video yang sama. Kalaupun kita mau ngambil dengan materi yang sama sekalipun, kebugaran jasmani di video yang pertama, di video yang kedua juga kebugaran jasmani, kan tetap ada perbedaan tuh Pak, pastinya nanti ketika cara mengajarnya atau gaya mengajarnya itu pasti nanti berbeda, dan itu yang menentukan berbeda dan tidak itu fasilitatornya Kak. Gitu, seperti itu Kak. Iya. Intinya semangat dulu Kak. Kalau yang biasanya yang artinya bukan yang sudah tua ya, yang artinya yang jadi guru duluan itu biasanya ya gayanya gaya lama. Iya, gaya komando. Nah, Memang, itu. apalagi untuk anak SD kelas 1, kelas 2, Pak. Biasanya kalau nggak menggunakan gaya komando itu mereka bubar. Nah, iya, tapi kalau misalnya tadi pembelajaran disesuaikan dengan kesukaan anak. Anak itu kalau kasih bola kayaknya lebih seneng daripada untuk atletik ataupun kayak senam. Itu lebih cepat bosan. Tapi kalau permainan dari jam pertama sampai pulang mau. Iya Pak. Nggak apa-apa kalau memang maksudnya kalaupun memang mau ngambil bola atau bola kaki atau bola voli yang memang anak-anak itu suka, kan hanya yang membedakan mungkin caranya mengajar kali Pak. Bisa boleh berbeda seperti itu Pak. Jadi dan tidak usah. Yang berikutnya lagi kayaknya yang buat video ini kayaknya agak ribet ini. Belum dilaksanakan kayaknya udah ribet duluan ini. Enggak sih Pak, enggak kok Pak. Kemarin saya juga berpikirnya, waduh kok baru pertama kali pertemuan udah dikasih tugas video. Ya kan itu kan harus melibatkan orang lain toh. Iya Pak. Maksudnya ya bisa saja Pak. Kalau kemarin saya itu memang minta teman untuk merekam. Tapi saya untuk rekaman yang saya upload itu justru malah rekaman yang dia sendiri. Maksudnya sendiri itu dia rekaman full, tidak ada editan sama sekali. Jadi yang temen ngedeket atau ngejauh itu malah nggak saya ambil Pak, karena memang yang dibutuhkan itu rekaman full tanpa editan, jadi nggak perlu ditambahkan apa-apa. Dan ini rasa-rasanya ini saling menunggu nanti nih.
Waktunya memang panjang, tapi ya panjang menunggu karena apa? Saya ingin lihat sih videonya si A itu seperti apa. Gitu loh. Iya. Boleh Pak, boleh bertukar pengalaman atau boleh saling bantu malahan Pak. Kemarin saya sempat dengan Kak Asa yang ada di SD 6 itu juga saya sempat, malah saya beda sekolah itu Pak. Saya sempat saya buat duluan, nanti Kak Asa yang videokan atau Kak Asa yang ini, terus gantian nanti Kak Asa yang praktek, saya yang memvideokan. Jadi seperti itu Pak. Kemarin saya sempat seperti itu sih. Tapi kalaupun ada teman satu sekolah yang memang bisa membantu, ya tidak apa-apa Pak, lebih mudah malah. Iya, kalau sampean sama Pak Asa mungkin jalan ya. Karena kalau saya itu ya itu tadi, kemarin waktu sama dengan waktu mau pendaftaran ini, kenapa yang rata-rata yang usianya sudah 50 kok nggak daftar-daftar? Saya telepon ke ketua KKG. Sebenarnya bukan apa-apa, kami ingin tahu dan ingin belajar. Cuma yang jelas kami itu buta. Buta gimana Pak? Ya buta IT itu yang repot. Tidak apa Pak. Iya. Nanti kalau memang tidak ada yang video kan, saya siap kok Pak membantu Bapak. Ya enggak enak lah jemput, masa fasilitatornya suruh videoin. Ya sungkan lah. Pak. Enggak kuat bayarnya nanti. Oke, sudah kita lanjut ya Pak. Ya, sementara itu aja dulu. Iya. Kita akan memetakan harapan. Jadi selanjutnya ini kita akan melakukan Jamboard. Ya, apa harapan Bapak Ibu selama mengikuti PKG PJOK ini? Nanti linknya akan saya share di grup chat. Di chat video ini, silakan Bapak Ibu yang bisa menggunakan Jamboard, boleh digunakan Jamboardnya. Tapi jika tidak bisa menggunakan Jamboard, boleh lewat chat. Maksudnya chat di sini saja. Jadi apa yang Bapak Ibu inginkan dalam pembelajaran PKG PJOK yang akan kita lakukan dalam kurun waktu 3 bulan ini. Sebentar saya kirimkan link Jamboardnya. Sudah saya masukkan ke kolom chat, silakan diisi Jamboardnya. Atau boleh yang tidak bisa menggunakan Jamboard atau belum bisa menggunakan Jamboard, kita bisa aktifkan fitur chat saja. Ada yang terkendala menggunakan Jamboardnya, kakak-kakak? Ini diisi satu aja ya Kak ya? Kalau di Jamboard itu ada 3 Kak, boleh langsung diisi semuanya. Saya kasih waktu 5 menit cukup sepertinya ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.51.
Boleh dikasih nama sepertinya ya Kak, ini udah ada jawaban. Sudah ada satu yang menjawab. Apa yang diharapkan kakak-kakak selama mengikuti PKG PJOK ini? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian? Boleh nama, kemudian jawabannya. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan tersebut? Mohon maaf Kak Fasil, Iya. dari pertanyaan yang pertama bisa diulang. Oh, boleh sebentar. Iya, terima kasih Yang Kak. ya. Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Siapa yang nyebelin ini? Jika yang pertama sudah, boleh lanjut langsung yang kedua. Boleh Kak. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Tantangan dalam PKG PJOK. Cuma belaga kan kayak dalam itu biasanya dari warna ke 8
Sambil saya bacakan yang ada di Jamboard. Ini nggak ada namanya ya. Apa yang diharapkan kakak-kakak selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini? Ada yang menjawab bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik, khususnya di jenjang SMK. Oh, Kak Filcov. Selanjutnya ada Kak Edo. Menambahkan ilmu dan wawasan biar kedepannya dapat menjadi guru PJOK yang lebih kreatif dan disenangi anak-anak. Selanjutnya ini punya siapa ya? Harapan saya bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu baru terkait dengan pembelajaran PJOK. Terus ada lagi tantangan, oh ini tantangan saat ini sepertinya pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan yang kedua itu bisa di slide selanjutnya, Kak. Ya, mendapatkan wawasan dan pengalaman untuk bisa menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi, khususnya untuk jenjang SMK. Oh, ini Kak Filcov sama. Terus ada lagi, dengan mengikuti PKG PJOK, saya berharap mendapatkan pengalaman baru, serta bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran PJOK. Oke, ada Kak Reja juga, ini mendapatkan ilmu dan ide-ide cara mengajar PJOK yang lebih efektif di era anak-anak Gen Z. Selanjutnya, mendapat pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Tantangan punya Kak Filcov, tantangan terdapat pada karakter dan mode swing dari peserta didik yang sedang beranjak remaja. Jadi menanggapi anak-anak yang kemudian. Selanjutnya saya gaptek IT, jadi perlu banyak bimbingan dan pendampingan. Selanjutnya dari Kak Reza, mendapatkan ilmu dan ide-ide cara mengajar PJOK yang lebih efektif di era anak-anak Gen Z. Ganti lagi dengan Kak Reza. Tantangannya, gempuran medsos sangat-sangat berpengaruh dalam sikap dan perilaku anak-anak ke guru. Guru dituntut untuk update. Selanjutnya, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya? Ini dari Kak Filcov, mengikuti kegiatan PKG PJOK dengan baik dan seksama serta bisa mengaplikasikannya ke peserta didik yang saya ajar. Itu dari Jamboard. Coba kita lihat yang dari ruang chat. Kak Sugeng, harapanku pengen bertambah pengalaman dan banyak teman, bertukar pengalaman. Ada juga dari Kak Miftahul Mahmuda, menambahkan ilmu dalam pembelajaran PJOK untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua adalah tantangannya dalam PKG adalah pembuatan video pembelajaran. Sepertinya video pembelajaran yang saya kasih tahu tadi menjadi momok ya. Selanjutnya dari Pak Sugeng untuk pertanyaan yang kedua, tantangannya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang IT, aku buta biasa, sedangkan nggak paham, kalaupun tanya-tanya agak sulit. Seperti itu ya, Pak Sugeng ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke kesepakatan pembelajaran. Kita sudah mau di akhir, kita lanjut ke kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, jadi tidak ada yang tidak memiliki kesempatan. Yang kedua,
berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima adalah kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nih, kesepakatan kita bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita akan berganti slide. Ini adalah slide terakhir. Sebelum ini karena waktunya menunjukkan pukul 9.02. Ini modul kita, modul yang terakhir, modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri sebagai guru PJOK. Saya agak percepat ya Bapak Ibu karena waktunya sudah malam. Selanjutnya, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agenda kita adalah yang pertama satu, mengenal refleksi mengapa dan apa. Yang kedua adalah analisis cerita. Nanti akan ada cerita. Pembelajaran dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya dari Albert Einstein. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Saya mau dengar suaranya. Siapa ya? Kak Surya? Kak Surya masih ada? Halo, masih Kak Fasil. Aman. Kak Surya, boleh saya sharing sedikit mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Menurut Kak Surya gimana? Sangat penting sih Kak, terkait dengan bagaimana kita mereview hasil dari pembelajaran kita, bagaimana penanganan kita terhadap kelas yang kita ampuh. Itu sih Kak. Penting ya Kak, intinya penting lah ya. Penting banget untuk perubahan ke depannya sih Kak. Iya. Oke, terima kasih Belum Kak on Surya. cam ini Kak. Hah? Belum on cam. Soalnya saya dari tadi sendirian saya lihat gitu. Udah deh, saya on cam Kak. Bingung. Mana on cam nggak saya? Oh, saya on cam. Soalnya saya belum kenal juga Kak, maunya si Ya, on cam. salam kenal ya Kak. Boleh. Udah 3 watt ini matanya Kak. Iya. Makanya ini kita percepat Kak, biar nggak molor. Ya, Tadi siap, kan pembukaannya kita sedikit molor ya. Jadi kita molor untuk ini sedikit saja kok.
Oh, iya. Untuk Kak siapa lagi ya? Yasir Kak, Yasir itu, Kak Fasil. Oh, boleh Kak Yasir, Kak Dia Yasir, kayak lagi halo. ngopi kayaknya. Sama, sepertinya sama jawabannya sama. Kak Yasir, saya boleh tahu menurut Kak Yasir refleksi itu apa? Refleksi itu apa ya Kak? Kalau ketika anak belajar serius, kemudian ini contoh ininya aja Kak ya. Contoh, ini nggak bisa merangkai kata-kata Kak, guru PJOK itu langsung badbet gitu. Jadi refleksi itu ini loh Kak, merefleksi anak-anak ketika sedang belajar serius, kita bawa ke lapangan, jadi merefleksikan anak-anak itu, aduh bahasanya muter-muter, ya dia gitu deh Kak. Kalau Pak Vilkop bisa dibantu Kak Vilkop? Kak Rido Boleh ngopi, Kak pinjam Rido. Kak Yasir. Kak Vilca boleh dibantu. Apa itu refleksi? Refleksi itu kita untuk mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Ya, maksudnya Terima Kak Yasir kasih, Kak seperti itu ya Kak ya? Sama Kak. Boleh, selanjutnya. Kak Mistin, Kak Mistin, Kak Mistin. Halo Kak Mistin. Halo, siap. Gimana? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru BJOK, Kak Mistin? Boleh di pertanyaan yang ketiga, Kak Mistin? Oh, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oh, oke. Di setiap pembelajaran PJOK itu biasanya setelah pembelajaran kita sampaikan ke anak-anak, kita ada pendinginan gitu ya, merefleksi ke anak-anak apa yang kita lakukan tadi, kita belajar apa anak-anak gitu. Kadang kan kita refleksi juga anak-anaknya plongo nggak ngerti gitu ya, apalagi kalau tidak kita laksanakan refleksi gitu. Paling tidak dengan refleksi kegiatan yang dirancang oleh guru itu untuk memperoleh umpan balik dari suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuannya untuk memperbaiki pelajaran yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita tahu kemampuan anak-anak kita yang setelah tadi kita sudah belajar tentang mungkin kegiatan gerak lokomotor gitu. Salah satunya refleksi dengan kita bertanya kembali, umpan balik ke siswa kita. Seperti itu. Mohon maaf kalau keliru, tolong dibenarkan gitu. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru, Kak Mistin. Terima kasih, Kak Mistin. Sama-sama. Selanjutnya, tindakan seorang guru. Tindakan rutin kan biasanya kita ngabsen, nyampein materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat-kalimat instruksi. Sedangkan di dalam PKG PJOK ini nanti, kita itu sebagai guru atau sebagai pengajar, kita disuruh mengubah nih paradigma yang mengasen cuma dipanggil aja. Gitu. Jadi kita itu diharapkan untuk bisa mengabsen dengan cara yang berbeda. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan, memberikan kalimat-kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi tidak monoton seperti yang dulu. Kalau ngabsen ya dipanggil nama anaknya, contohnya. Nah, tidak, sekarang di PKG ini kita akan belajar gimana sih cara mengabsen biar anak-anak itu tertarik, jadi nggak monoton seperti yang dulu. Penyampaian materinya pun seperti itu. Jadi kita diminta untuk penyampaian materinya itu bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi yang berbeda. Nah, di dalam PJOK kita diminta untuk seperti itu. Ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan.
Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selanjutnya adalah melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri serta profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Di sini saya punya cerita. Ceritanya seperti ini. Ini cerita di LMS, kakak-kakak sekalian ya. Kalau ada yang sudah mengerjakan mungkin sudah tahu nih, ya. Boleh sambil dibacakan, boleh sambil dibaca ceritanya. Nanti kakak-kakak sekalian diminta untuk pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, ya, dihubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Yang kedua, apabila Ibu dan Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ini jawabnya di LMS saja. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan ceritanya seperti ini, mau di saya bacakan terlebih dahulu. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X atau silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis di portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Itu analisis ceritanya. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini? Selanjutnya, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, ini jawabnya di LMS saja ya Bapak Ibu, jadi tidak usah di sini. Nanti kalau di sini kita makin malam. Nah, selanjutnya adalah kegiatan yang harus dilakukan adalah mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada sesi akhir yaitu 1, peserta melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK.
peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Jadi, Bapak, untuk cerita ini ada di LMS ya, Bapak, kakak-kakak sekalian, ada yang sudah membaca ini? Belum. Belum, Kak. Tadi siang saya sempat lihat untuk LMS itu ada memang yang sudah mengerjakan. Maksudnya mengerjakan itu ada yang sudah berpartisipasi. Nah, nanti agar centang hijau, kakak-kakak diminta untuk berpartisipasi dalam LMS itu, bertukar pengalaman di LMS. Nah, nanti untuk yang belum, semuanya sudah dapat mengakses LMS kan? Belum. Sudah. Sudah, jadi nanti kalau seumpamanya bingung atau memang yang mana nih Kak yang mau diisi atau masih bingung di mana ininya, nanti boleh tanya langsung sama saya ya Kak. Saya bantu. Saya bantu. Untuk yang terakhir, saya stop sharing karena kita sudah selesai. Kita akan ada pertemuan tatap maya lagi di hari Rabu. Itu kita mau pagi, siang, atau sore, Kak, ya? Pagi, Kak. Hari Rabu pagi. Pagi Malam aja, malam. Pagi. Malam keremut-keremut, Kak. Iya. Pagi. Biar pagi. Kalian Malam. jam biasa ya. selesai. Kalau pakai tumburan jamnya malam aja. Kalau pagi tabrakan. Pagi. Nanti saya Kan share kamu di grup aja ya Kak, gimana pagi. Kalau malam ini ada. ya. Tadi Malam saya diganggu anak, Pak. Enak pagi aja karena operatornya di sekolahan. Siap. Iya, biar ada yang jadi operator ini, Kak. Ya, Pagi aja jam dulu ya. setelah jam 9. Udah malam izin keluar. Belum, Mbak Sugeng. Belum. Nanti aku keluar Kita duluan. foto dulu Pak, kita foto dulu Kita Pak. malam keluar duluan. Kita foto dulu Pak, silakan dibuka kameranya. Kita Jangan foto tuh. dulu. Jangan tuh aku pulang. Sudah? Boleh menggunakan gaya? Yuk, saya foto. 1, 2, 3. Raket kok. Oke, nanti fotonya saya share di grup WhatsApp. Sudah cukup sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih, tetap semangat dalam mengikuti PKGPJOK. Selamat Pak. Masih dulu saya. Terima kasih Kak Fasih. Pak Andar, fly Pak Andar, fly. Sudah selesai. Fly. Semangat teman-teman, semangat. Pak Sugeng, Semangat, semangat Pak Sugeng. Kalau malam ngantuk soalnya. Andar. Terima kasih Kak Fasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Yang mau keluar boleh. Pantes saya kenal lagi Ridho nih. Udah boleh keluar? Boleh Kak, boleh. Terima Kak, kasih. Reja, sudah saya mau- mau ngomong sebentar Kak. Oh ya. Gabung sama Kak Reja aja. Oh gitu. Ya. Terima kasih ya. Iya, saya Kak. Boleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.